Salam saudara-saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kita di Siraman Kalbu sore untuk hari ini pada tanggal 7 Oktober 2020. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucapkan sukacita kami dengan ucapan syukur kami, ya Tuhan, atas penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami. Dan biarlah pengasihan-Mu senantiasa terus-menerus menjaga, memelihara, menggendong kami, agar kami nyaman, sehat dalam pelukan-Mu, ya Tuhan, dan perdengarkan sabda-Mu buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita sore hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 45 sampai ayat 57. Dikatakan firman Tuhan demikian. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, konteks atau situasi firman Tuhan ini hadir ketika Yesus usai membangkitkan Lazarus dari matinya. Lazarus, saudaranya Maria dan Marta itu sudah 3 hari mati, dan mereka datang kepada Yesus, dan Yesus kembali membangkitkannya. Luar biasa. Orang banyak melihat, menyaksikan, menceritakan, takjub. Luar biasa mereka kagumnya melihat peristiwa yang dilakukan oleh Yesus itu. Dan makin banyak berbondong-bondong orang mengikuti dan sekaligus percaya kepada Tuhan Yesus. Elit Yahudi, imam-imam besar, ahli Taurat, Farisi, tua-tua setiap suku gelisah dan takut, bergeser kuasa dan wibawa karena banyak sekali tanda mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus menjadi incaran mereka. Mereka mau menangkap Yesus, menjebloskan dan memutuskan harus dihukum mati karena tidak ada alasan tidak membuat begitu kepada Yesus. Karena mereka sudah melihat terang-terangan Yesus melanggar banyak sekali hal yang tidak patut di pikiran mereka secara Yahudi memandang keadaan yang dilakukan oleh Yesus. Mereka merasa gelisah dan takut posisi mereka, wibawa mereka akan hancur sesegera mungkin. Oleh karena itu mereka melakukan pertemuan. Ketika mereka bertemu para elit-elit Yahudi, salah seorang dari imam besar, Imam Kayafas, mengatakan, lebih baik mati satu orang daripada kita, bangsa Yahudi ini, mengalami kebinasaan. Memang hal itu pernah dinubuatkan, tapi bukan demikian pengertiannya. Biarlah satu orang mati demi untuk keselamatan semua umat manusia yang tercerai-berai supaya menyatu.
ini dipelintir oleh Kayafas. Karena apa? Karena termasuk Kayafas orang yang takut nanti. Jikalau demikian adanya, mereka memprediksi nanti pimpinan Romawi juga akan menyikat semua yang ada, harta-harta penting, dan semua tempat-tempat kudus yang ada di Yerusalem ini akan disikat habis oleh pemerintahan Romawi. Hal ini mereka takutkan, sehingga mereka membuat satu cara taktik untuk menangkap Yesus. Yesus mengetahui keadaan itu. Untuk sementara dia menyingkir ke Efraim. Namun dalam waktu yang sesegera mungkin harus merayakan Paskah di Yerusalem. Dan Yesus datang ke Yerusalem. Ternyata memang sindikat untuk menangkap, menjebloskan, membunuh Yesus sudah tersusun rapi oleh elit Yahudi itu. Dan mereka lakukan itu untuk memuaskan hasrat mereka yang dendam. Karena Yesus adalah orang yang tidak mereka ketahui sebagai anak Allah. Orang yang tidak mereka terima sebagai anak Allah yang sudah dibuatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Saudaraku yang kekasih, kita harus percaya dan mengimani Yesus adalah Tuhan yang mampu bukan hanya menyembuhkan yang sakit, tapi dia juga membangkitkan orang dari antara yang mati, termasuk Lazarus yang dia bangkitkan, yang dia hidupkan dari kematiannya. Biarlah saudaraku senantiasa bangkit semangatnya, bangkit dan termotivasi, semangat hidup, sembuh segala penyakit, jauh segala musuh. Senantiasa iman percaya kita dimakmurkan dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sabda-Mu Tuhan yang mengungkap rahasia kekuatan kebesaran Kristus Yesus yang mampu untuk membangkitkan orang mati. Oleh karena itu, apalah pergumulan kami sekarang ini di tengah-tengah dunia ini, begitu kecil dan rendah dan sederhana buat Tuhan. Jikalau Tuhan berkehendak, apa saja pergumulan kehidupan rohani jasmani kami, Tuhan akan menangkan kami dari rasa takut masa kini. Engkau hidupkan kami, rekan-rekan kami yang bergumul, yang sakit, saudara-saudara kami di mana saja. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan menumpangkan tangan buat mereka agar mereka sembuh dalam nama Yesus. Amin.